Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita sama-sama mau dengar firman. Tuhan sudah menuntun Anda dan saya sampai hari ini. Itu karena Tuhan baik dan mengasihi kita semua. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk siapkan Alkitab, siapkan hati. Kita mau diberkati lewat taburan firman. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Biar pengurapan Roh Kudus turun dan menjamah kita. Sehingga apa yang terbatas disampaikan oleh saya, Tuhan sempurnakan di hati Anda. Dan nanti kita semua bisa mengerti apa yang Tuhan hendak bicara. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini hari khusus, hari spesial. Kami berjumpa dengan Tuhan lewat hadirat-Mu, pujian penyembahan, dan juga Engkau jumpai kami lewat firman. Bersabdalah buat kami semua, sehingga pesan yang kami tangkap, yang kami terima itu dari Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, biar kami diberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan terus, waktu berjalan terus sampai hari ini. Dan kita dibawa sama Tuhan untuk masuk di 5784. Sekarang sudah Pei Dalet, di mana pintu-pintu sedang dibuka. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu doa, jawaban doa, peluang, pintu-pintu kesembuhan sedang dibuka. Tapi pada waktu momen-momen penantian ini, Anda dan saya mesti paham tentang prinsip pintu yang terbuka. Kalau Anda dan saya memperhatikan huruf V Dalet yang nanti ditayangkan sama multimedia, maka huruf Dalet itu ada balok besar, lalu kemudian ada yang menjuntai di bawahnya, balok kecil gitu ya. Balok kecil. Balok kecilnya itu adalah pintu, ya, pintu. Balok besarnya itu adalah balok yang menopang pintu. Balok yang menopang pintu. Jadi kebanyakan dari kita ketika kita memahami tentang Dalet, yang kita pikirin itu adalah pintu seperti pintu di rumah kita. Tapi kalau kita bicara tentang Pei Dalet dari kacamata orang Ibrani, maka ini sebenarnya bicara soal pintu tenda. Ya, pintu tenda. Jadi pintu tenda itu pintu yang lemah karena sebenarnya kain. Ya, daun pintunya itu kain atau terpal atau kain tebal. Saudara, tidak punya kekuatan di sana. Yang punya kekuatan adalah yang megang kainnya. Yang megang kainnya itu adalah balok besar yang nanti akan megang sehingga ketika akan mengayun membuka atau mengayun menutup, pintu itu bisa bergerak. Hubungan antara pintu, daun pintu dengan pegangan pintu atau dengan struktur pintu. Itu yang menentukan pintu itu terbuka atau tertutup. Jadi jangan-jangan pintu yang ada di depan kita ini tidak bisa dibuka itu karena hubungan dengan strukturnya tidak baik. Hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Harus baik. Perhatikan kasih mula-mula. Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, otomatis kita juga punya hubungan dengan sesama akan jadi baik. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan kembali hukum kasih. Yang jadi hukum yang terutama di atas segala hukum yang ada di Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita mau baca ya. Di 4 Injil, 4-4-nya ada. Tapi yang saya kutip hari ini adalah dari Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30 dan 31. Siapkan Alkitabnya, buka sama-sama, yuk baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama
daripada kedua hukum ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Yuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dulu. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Amin. Lagu yang ditulis Pak Dani Tumiwa ini lagu yang luar biasa. Kalau dari teksnya, maka ini diambil dari Matius. Ya. Tapi sebenarnya lebih lengkap kalau ngambil dari Markus, Lukas, atau Yohanes. Karena ada satu kata atau satu penggalan dua kata di sana yang tidak lengkap di Matius. Ya. Yaitu mengasihi Tuhan. Kalau di yang semuanya ada tulisan gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, cuma sampai situ. Tapi kalau Lukas, Markus, Yohanes ada tambahannya, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Nanti kita akan lihat satu-satu, saudara dikasihi Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan, mari kita evaluasi, periksa. Kalau kita mau pintu-pintu yang ada di depan kita dibuka Tuhan. Berapa banyak yang mau pintu-pintu di depannya dibuka sama Tuhan? Saudara, hubunganmu dengan Tuhan, cinta mula-mulamu dengan Tuhan, your first love, sayangmu dengan Tuhan, segenap hati enggak? Karena kalau ada kata segenap hati berarti ada yang setengah hati, ada yang seperempat hati. Segenap hati, seluruh hati, seutuh hati. Wholeheartedly. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, berarti semuanya. Karena kalau udah ngomongin hati itu berarti semuanya. Segenap hati itu berarti sudah bicara tentang seluruh motivasi. Segenap hati berarti bicara tentang seluruh alasan dalam hidup kita. Benarkah kita cintai Dia di atas semuanya? Karena jangan-jangan Tuhan masih ada saingan di hati kita. Apakah Tuhan masih kalah sama uang? Tuhan Yesus pernah bilang Mamon itu saingan. Apakah jangan-jangan hobi bisa ngalahin Tuhan? Atau bisa jadi keluarga. Ya. Gak ke gereja kenapa Pak? Kenapa Bu? Iya, anaknya susah bangun pagi.
Ya kan kalau susah bangun pagi bisa gereja siang atau gereja sore gitu. Ya, tapi kenapa sampai seluruh hari tidak ke gereja? Nah, itu kan jelas ya. Sebenarnya nomor satu di hatimu itu siapa? Harusnya segenap hati. Ini kalau udah bicara soal segenap hati, maka terjemahan langsungnya sebenarnya bicara soal prioritas. Prioritas. Hari ini, ayo taruh Tuhan jadi prioritas kita. Hubungan kita sama Dia, prioritas kita. Dan ini gak mungkin terjadi selama kita belum merasa atau meyakini atau memahami bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Kita cuma bisa kalau kita dengan Tuhan. Paulus ngerti sekali hal ini. Makanya dia bilang begini, dalam Dia aku cakap menanggung segala perkara. Artinya gini, di luar Dia aku gak akan bisa apa-apa. Gitu. Roma 8 dia tulis, Paulus bilang begini, dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya gini, kalau di luar gak bisa menang. Hanya di dalam. Hanya bersama Tuhan. Makanya taruh Tuhan jadi prioritas. Hari ini pergumulan di keluargamu gak selesai-selesai. Kenapa? Taruh Tuhan jadi prioritas. Hari ini pergumulan soal keuanganmu gak selesai-selesai. Taruh Tuhan jadi prioritas. Supaya pintu-pintu itu terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nomor 2, sudah dikasih Tuhan. Di sana dikatakan segenap jiwa. Segenap jiwa. Dengan segenap suke. Bahasa bahasa Yunani yang dipakai, suke. Dari kata suke itu menjadi psyche. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu psychology berasal dari situ. Ya, saudara kasih Tuhan. Tapi bahasa Yunani suke, P-S-U-C-H-E. Ya, suke. Saudara dikasih Tuhan. Segenap suke, segenap jiwa, kejiwaan, emosi, segenap jiwa. Mencintai tapi gak pakai emosi. Gak hidup. Gak hidup. Emosi itu sangat penting. Emosi yang membuat Anda dan saya itu bisa melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan. Contoh ya yang simple. Tembok 2 meter. Belum tentu kita lari bisa langsung loncatin atau kita bisa naiki. Ya. Tapi kalau kita tambah energi kaki kita, ditambah dengan ketakutan karena dikejar anjing, maka tembok 2 meter gampang untuk lompatnya. Emosi termasuk ketakutan, kesedihan, ya, kegembiraan, semuanya itu tadi, itu bisa menambah kekuatan. Bisa ngurangin kekuatan, bisa nambah kekuatan. Jadi waktu dibilang kasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, segenap emosimu, artinya gini, apapun yang bisa kau lakukan dengan Tuhan, tambah lagi. Lakukan lebih hebat lagi. Lakukan lebih dari biasanya. Dengan emosi, ya, dengan kejiwaan kita, dengan fokus kita, dengan kesungguhan kita, dengan kesungguhan kita. Ini yang membuat ada orang bisa diutus sama Tuhan jadi misionaris ke tempat-tempat terpencil. Kenapa? Karena dia taruh jiwanya sungguh-sungguh dengan panggilannya. Ini yang membuat kenapa ada orang bisa ninggalin dosanya demi untuk mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Karena dia ingin mencintai Tuhan dengan segenap jiwanya. Ini yang membuat kenapa ada orang mau bayar harga, nabur besar, ngampunin hal-hal yang gak mungkin diampuni. Karena mereka mencintai Tuhan lebih daripada yang bisa mereka lakukan. Jiwa. Waktu engkau taruh jiwa, engkau taruh emosi di sana, maka yang engkau lakukan akan lebih besar daripada orang normal bisa lakukan. Tuhan bilang, kasihi aku dengan segenap jiwa. Segenap jiwa. Kalau bukan karena ngasihi Tuhan dengan segenap jiwa, belum tentu saya kuat
melayani Tuhan. Jakarta, Manado, Bengkulu, belum tentu. Ya. Belum tentu kuat untuk pergi dalam pelayanan, dipercaya ini, dipercaya itu. Karena mencintai Tuhan aja, saudara. Maka kita mau lakukan extra mile. Extra mile. Saudara, dikasih Tuhan. Kalau Anda periksa Matius 5, 6, dan 7. Tuhan Yesus ngajarin orang Kristen, jangan jadi orang biasa. Kalau kita perhatikan Matius 5, Matius 6, Matius 7, setelah khotbah di bukit, maka di sana ada pesan-pesan yang seolah-olah mau bilang begini, di sisi A, di sisi B, di sisi C, kalau orang lain lakukan dengan satu standar, lakukanlah dengan standar yang lebih tinggi. Di situ dibilangin soal mengampuni, di situ dibilangin soal hidup kudus, di situ dibilangin tentang banyak hal. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dan Tuhan Yesus bilang, lakukan lebih dari itu. Lakukan lebih dari itu. Gak bisa kalau cuma pakai logika. Anda perlu tambahkan emosi di sana. Segenap jiwa. Semangat. Kobarkan semangat supaya kuat. Pak Daud satu kali di kota Kehilah, dia terpojok karena keluarganya ditawan musuh. Bukan cuma keluarganya, keluarga pasukannya ditawan musuh. Lalu orang-orang yang jadi orang-orang setia sama Daud itu marah sama Daud. Daud udah mau dibunuh juga. Jadi Daud sendirian hari itu di tengah-tengah orang-orang yang tadinya loyal sama dia juga. Dia udah bingung. Tapi apa yang ditulis di Alkitab? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Waktu dia menguatkan kepercayaannya segenap jiwa. Artinya gini, sebenarnya udah gak kuat lagi. Tapi dia paksa dirinya untuk jadi kuat. Waktu dia lakukan seperti itu, entah dari mana energi itu, kekuatan itu datang. Dan akhirnya dia bisa membalikkan situasi. Orang-orang yang tadinya udah mau bermusuhan sama dia tiba-tiba mau tunduk lagi. Dan kemudian dia bisa berjalan lagi, mengejar musuh yang mungkin sudah jauh tempatnya. Mereka kemudian pergi sampai sana dan kemudian mereka masih sempat kuat untuk berperang merebut keluarga mereka sendiri. Dan hari itu dicatat di Alkitab kemenangan yang luar biasa. Ketika semangat itu, menguatkan diri itu ditambahkan, maka kita bisa melakukan lebih daripada yang orang biasa melakukan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sorry saya mau bilang, mencintai Tuhan tidak mudah. Kalau ada yang bilang mencintai Tuhan itu mudah, salah dia. Mencintai Tuhan itu tidak mudah. Papa mama di sini, Anda pernah pacaran? Apakah mencintai pasanganmu itu mudah? Bukankah engkau harus berkorban? Bukankah engkau harus tunjukin sesuatu? Bukankah engkau harus kasih effort? Bukankah tiap kali waktu engkau sedang mendekati dia, engkau sedang mencintai dia, engkau harus meletakkan extra mile sampai dia tahu bahwa engkau mencintai dia, betul? Itu sebabnya kalau ngerti ya, saudara dikasih Tuhan, maka Anda akan juga paham bahwa mencintai Tuhan tidak bisa easy, tidak bisa gampang. Anda harus taruh sesuatu, buktikan cintamu. Love without sacrifice is not love. Love needs sacrifice. Harus ada korban, baru ada cinta. Terbukti ada cinta. Semangat, taruh emosi di sana. Yang berikutnya adalah dengan segenap akal budi. Segenap akal budi. Waktu saya selidiki bahasa aslinya, ternyata bukan otak. Ternyata yang dimaksud di sini bukan pikiran, tetapi yang dimaksud di sini adalah imajinasi. Mencintai Tuhan dengan segenap imajinasimu. Ya kayak kita waktu mencintai pasangan kita. Mentang-mentang pertemuan pertama pakai bunga, bawa bunga begitu. Masa pertemuan kedua bunga lagi?
Kreatif dong. Ada imajinasi dong. Oh, nanti pertemuan kedua saya mau bawa ke tempat makan yang makanannya dia suka. Gitu. Nanti pertemuan ketiga saya mau bawa ke tempat yang pemandangannya dia suka. Nanti pertemuan berikutnya lagi macam-macam kan idenya harusnya. Ya, saudara. Jadi kita berimajinasi untuk nunjukin cinta kita, berkreasi untuk nunjukin cinta kita, begitu. Nah, mencintai Tuhan itu juga diminta dengan segenap imajinasimu. Makanya waktu imajinasi kita pakai buat imajinasi yang kotor, imajinasi yang yang menyakiti orang lain. Saudara dikasih Tuhan, mikirin jahat tentang orang, membuat rencana untuk jatuhin orang dan sebagainya. Saudara, Tuhan sedih. Tuhan sedih. Kenapa? Karena imajinasi yang diciptakan oleh Tuhan itu harusnya dipakai untuk mencintai Dia kembali. Mencintai Tuhan dengan segenap imajinasimu. Whatever you can imagine. Apa saja yang bisa engkau bayangkan, yang bisa engkau beri buat Tuhan. Kasih. Kasih. Kalau hubungan kita sekuat itu, gak mungkin pintu gak dibuka. Saya percaya pintu pasti terbuka. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Tahukah engkau alasan kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Nomor 1, Dia cinta Bapaknya. Nomor 2, Dia cinta kita semua. Apa yang bisa Dia lakukan untuk selamatkan Anda dan saya? Apa yang bisa Dia lakukan untuk berkenan di hadapan Bapa di surga? Dia imajinasikan dan Dia lakukan. Segenap akal budi. Apakah mudah melakukannya? Enggak. Kadang-kadang Anda mesti taruh seluruh kekuatanmu. Bahkan mungkin seluruh nyawamu. Dan itu sebabnya ada kata yang terakhir di sana dikatakan segenap kekuatan. Kalau mencintai itu segenap kekuatan. Yang bisa kau kasih, kasih. Capek pun kasih. Segenap kekuatan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hubunganmu dengan Tuhan seperti itu. Jangan ngomong cinta sama Tuhan kalau bangun pagi saat teduh aja susah. Masa Tuhan kalah sama tempat tidur, sama bantal. Ya, jangan ngomong cinta sama Tuhan kalau hari Minggu engkau lebih baik pergi ke tempat lain daripada pergi ke gereja. Jangan ngomong cinta sama Tuhan waktu engkau tidak mau melakukan firman, tapi lebih suka melanggar firman. Cinta sama Tuhan harusnya dilakukan dengan kekuatan. Seluruh kekuatan. Seluruh kekuatan. Seluruh kekuatan. Kalau ini kita lakukan, harusnya hubunganmu dengan pegangan pintu, struktur pintu, itu akan kuat. Kita akan lihat pintu-pintu ke depan ini akan dibuka sama Tuhan. Kita akan lihat Peidalet ini digenapi. Ada pintu kesembuhan, ada pintu pemulihan, ada pintu terobosan,
Baik keuangan, pekerjaan, karir. Ada pintu doa-doa yang dijawab. Pintu mujizat. Gak ada yang mustahil, saudara. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Kekuatan kita itu justru percaya kita. Amin. Saudara kasih Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan udah kelihatan. Kualitas cintamu cuma engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi untuk ngukur dirimu sendiri, maka engkau perlu mencintai sesama. Dengan mencintai sesama, kita jadi punya ukuran. Kita ini cintanya ke Tuhan udah sampai mana. Ya. Makanya penting hukum yang kedua, dibilang sama nih hukumnya. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Walaupun ini disebut kedua. Karena kalau secara prinsip tentu saja nomor satu harus kasihi Tuhan dulu. Baru kasihi sesama. Ya. Nah di sini dibilang kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya ngelihat dan saya membuktikan di dalam pengembalaan. Sudah lebih dari 20 tahun saya mengembalakan. Saudara dikasih Tuhan. Orang yang sembarangan sama dirinya, dia kesulitan mengasihi sesamanya. Kenapa? Karena dia sembarangan sama dirinya. Dia mencintai dirinya minim. Nah waktu dia mencintai dirinya, memperlakukan dirinya itu tidak benar, maka dia juga akan memperlakukan sesamanya selevel itu. Selevel itu. Tapi kalau orang melihat dirinya dengan baik dan dia menghargai dirinya sendiri. Ya, bukan berarti jadi egois, bukan. Tetapi maksudnya gini, dia tidak akan kasih yang jelek ke dirinya. Dia akan kasih yang terbaik. Maka waktu dia disuruh mengasihi sesama, bisa terbukti bahwa dia akan kasih yang bagus. Kasih yang bagus. Kalau dia mau makan, makanannya harus yang bersih. Maka dia juga akan, kalau dia ngasih makan sesama, pasti bersih juga. Kalau dia maunya kalau makan itu piringnya bagus. Sendoknya rapi. Nah kira-kira kalau dia kasih sesama maka akan seperti itu juga. Ya. Kalau dia memperlakukan badannya, tubuhnya itu dengan benar. Dia jaga makan, jaga hidup. Maka waktu dia mengasihi sesama dia akan lakukan hal yang sama juga. Kalau berdandan itu dia neces, rapi, ya kira-kira kalau dia kasih hadiah baju atau hadiah apa kepada sesama, pasti hal-hal yang rapi, hal-hal yang indah, hal-hal yang neces juga. Gitu. Apa yang engkau perlakukan pada dirimu, itu levelnya, itu ukurannya, memberikan kepada sesama, memberikan pada sesama. Makanya saya gak pernah kasih tugas hospitality kepada orang lain yang tidak bisa menservis dirinya sendiri. Gitu. Tugas hospitality itu kalau orang itu bisa men-treat dirinya dengan baik. Gitu. Kita gak bisa kasihi sesama lebih besar ya daripada mengasihi diri. Enggak. Tuhan tahu, makanya dibilang kasihilah sesamamu seperti dirimu. Seperti dirimu. Kalau kamu gak mau disakitin, jangan sakiti sesama. Seperti dirimu. Kalau kamu gak mau digosipin, jangan gosipin sesama. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Lakukan ke orang lain seperti engkau ingin orang lain lakukan padamu. Ya. Ini hukum yang kedua. Hukum yang kedua. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Waktu kita mengasihi sesama, kita bisa ngukur kita ini ngasihi Tuhan atau enggak. Ya. Karena kadang-kadang memang kita akan ketemu manusia-manusia yang gak pantas dikasihi. Tapi kasihilah bukan karena orang itu. Nomor satu, kasihilah karena kita memang bisanya mengasihi sampai situ. Sampai level itu. Dan yang kedua, kita lakukan cinta itu, kasih itu, memperhatikan orang lain itu, ya karena kita mencintai Tuhan. Termasuk mengampuni orang yang nyakitin. Ampuni bukan karena orang itu pantas diampuni. Ampunilah karena kita mau dekat sama Tuhan. Matius 6 bilang, kalau kita gak ngampuni orang, dosa kita gak diampuni.
Nah kalau kita mau cari Tuhan, kita mau ketemu Tuhan, apa bisa kita ketemu Tuhan dengan dosa? Enggak kan? Jadi gini, ngampuni orang supaya dosa kita diampuni dan karena itu kita jadi mudah ketemu Tuhan. Kalau cinta sama Tuhan, Tuhan udah kangen sama Anda. Tapi mau ketemu sama Anda gak bisa. Kenapa? Karena Anda masih ada ganjelan dengan sesama. Mau lihat pintu dibuka? Kasihi sesama. Supaya kasihmu pada Tuhan akan terbukti dan lancar. Saudara dikasih Tuhan, yuk perhatikan yuk ke depan ini. Perhatikan pegangan kita sama Tuhan. Hubungan kita dengan Dia. Dialah yang pegang hidup kita. Kalau kita benar, kita solid, hubunganmu baik dengan Tuhan, kuat, maka engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup pasti dibuka. Tuhan akan pegang janjinya. Pay Dalet ini Anda akan diberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ora baya shandara dea bataka bayara barada barada baya sadabara. Oria mayara dia bataka bayara bataka barada 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 barada. Ikana dia bataka barada 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 barada. Ora bayara dia bataka baya sada bayara barada 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 baya sada barada. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Tuhan Yesus, bawa kami makin dekat sama Tuhan. Khususnya kalau hari-hari kemarin kami kurang dekat sama Tuhan. Cinta mula-mula kami hambar. Kami enggak menyala-nyala dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Hari ini biar kami mencintai Engkau lebih lagi. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap akal budi kami. Dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus mencintai Tuhan lebih lagi. Dan mencintai sesama. Biar kami kuat dengan-Mu ya Tuhan. Solid dengan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. 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 Saudara dikasih Tuhan, perjamuan kudus hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Oleh karena itu siapkan yuk anggur dan roti. Dan sebelumnya siapkan hati kita dulu. Saya mau ajak kita baca 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 32 sama-sama. Ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari introspeksi, uji dirimu sendiri. Supaya perjamuan kudus ini dilakukan dan kita nanti diberkati. Amin. Yuk ambil waktu sebentar. Horabaya sandara dia bataka baya sandara barada barala barala baya sikara barada 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 barada. Ikara dia bataka barada barada barala barala baya sada barala 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 baya sada baya rada barala barala ba. Ikara dia bataka barada barala ba. Bicara pada kami Roh Kudus, apa yang harus kami akui,
Kalau ada kesalahan, ganjalan, Tuhan Yesus, dosa yang belum beres, kasih tahu ya Roh Kudus. Kalau ada ganjalan dengan sesama, ingatkan ya Tuhan. Supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Tuhan bicara kepada kami. Saudara, kalau Roh Kudus bicara jangan kerasin hati. Yuk, akui dan bereskan di hadapan Tuhan. Hikararia bataka maya raria bataka barada 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 baya sada barada 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 ba. Hikararia bataka nada bataka barada 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 baya sada barala barala baya sada baya rada barada barada ba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah setia dan adil. Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Kalau kami mengakui apa yang kami akui Tuhan, membereskannya semua di hadapan-Mu, Engkau sudah mengampuni, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau pulihkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari siapkan anggur dan rotinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukakan roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukakan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Irabaya shekararia bataka baya shadararia bataka baya basa. Orabaya bataka baya shadararia. Terima kasih Tuhan, syukur kami angkat padamu. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Orabaya shada barala 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 baya shada barala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orabaya shanda, mari angkat tangan kita sama-sama. Kita minta pengurapan dari Tuhan. Roh Kudus tercurahlah lebih lagi. Urapi anak-anak-Mu semuanya ya Tuhan. Berkati mereka, pulihkan, jawab doa mereka. Yang sakit sembuhkan. Biar pintu-pintu yang tertutup selama ini terbuka. Tuntun langkah hidup mereka. Biar janji Tuhan digenapi. Tuhan jamah mereka. Jadikan mereka pemenang. Bawa mereka keluar sebagai pemenang dalam seluruh perkara dalam kehidupan mereka. Naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan.
Bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Pegang kendali atas hidup mereka. Genapi rencana-Mu dalam hidup kami semua. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama. Buka hati. Terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang. Dan dimanapun engkau berada, Allah akan menyatakan kuasa dan janjinya, kesetiaannya bersama denganmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.